Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, yang pada kesempatan ini kami dari kelompok 2. Yang pertama saya yaitu Safria Rahman, selanjutnya Atika Nur Sapitri, kemudian Dwi Putri Aryahyati, selanjutnya Marlisa, dan yang terakhir yaitu Iyen. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang bank syariah, di mana dalam pembahasan kami akan membahas tentang apa pengertian dari bank syariah, kemudian bagaimana perkembangan bank syariah, selanjutnya perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, dan yang terakhir membahas tentang produk-produk bank syariah. Bank syariah. Pengertian bank syariah. Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan oleh prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam ini adalah beroperasi untuk mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut dengan muamalat. Kita misalkan saja dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis yang dimaksudkan itu tadi adalah tidak beroperasi untuk mengikuti larangan dan mengikuti perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perkenaan dalam larangan tersebut terutama berkaitan dengan praktik-praktik bank yang mengandung dan menimbulkan unsur riba. Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta beredarnya uang yang disesuaikan dengan prinsip. Perkembangan bank syariah. Pada awalnya, penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Saat ini, sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah terintegrasikan dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan negara-negara Islam. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk penyimpanan dana atau jenis jasa lainnya, maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima sistem bank konvensional, disebabkan oleh karena itu hambatan keyakinan yang dianutnya. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Secara garis besar, perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera di PowerPoint. Di situ kalian bisa dapat membacanya sendiri. Selain itu, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu ada akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi
Unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Selanjutnya, bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Yang keempat ada lingkungan dan budaya kerja. Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Marlisa akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yaitu produk bank syariah, yang mana kita bisa lihat dari tabel ini. Produk bank syariah terbagi menjadi 3, yaitu penghimpunan, penyaluran, dan jasa. Bagian penghimpunan terbagi menjadi 2, yaitu prinsip ODA dan prinsip mudharabah. Di bagian penyaluran terbagi menjadi 2, yaitu prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Sedangkan pada bagian jasa terbagi menjadi 4, yaitu al-wakalah, al-hawalah, al-kafalah, dan al-rah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana. Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu giro, yaitu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media atau alat penarikan. Yang kedua yaitu tabungan, yaitu simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu sebagai alat penarikan. Yang ketiga yaitu deposito, yaitu simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo. Dalam bank syariah, produk-produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsip masing-masing. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah adalah akad titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. Yang kedua yaitu mudharabah. Akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal atau sahibul mal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian atau mudharib dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua produk yaitu tabungan dan deposito. Dengan menerapkan mudharabah pada tabungan dan deposito, maka nasabah bertindak selaku sahibul mal dan bank selaku mudharib. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Marlisa mengenai produk perbankan syariah. Yang kedua yaitu ada penyaluran dana. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada prinsip jual beli, yang kedua prinsip bagi hasil, dan yang ketiga prinsip sewa menyewa. Yang pertama prinsip jual beli. Produk jual beli dalam bank syariah saat ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama murabahah, yang kedua salam, dan yang ketiga istisna. Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan jual beli, di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, di mana harga diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Kedua, salam. Salam adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh atau pesanan, sebagaimana terdapat dalam karakteristik salam. Dalam pembiayaan ini, bank bertindak selaku pembeli, sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah. Yang ketiga, istisna. Pembiayaan yang berdasarkan akad istisna ini mirip dengan salam.
Perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayarannya. Pada istisna, objek yang dibiayai bersifat disesuaikan, sehingga harus dibuat terlebih dahulu. Sedangkan pada salam, objek yang dibeli atau dibiayai terstandarisasi. Bentuk penyaluran dana yang kedua yaitu menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari dua jenis akad, yaitu yang pertama akad al-musyarakah dan yang kedua akad al-mudharabah. Al-musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam musyarakah ini, bank dan nasabah bertindak selaku syarik atau partner yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Yang kedua, al-mudharabah. Akad mudharabah sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik modal atau biasa dikenal dengan sahibul mal menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau mudharib. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya, apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, kerugian tersebut merupakan tanggung jawab dari pemilik modal ataupun sahibul mal. Bentuk penyaluran dana yang ketiga yaitu prinsip sewa-menyewa. Dalam syariah Islam, prinsip sewa-menyewa ini dibedakan berdasarkan akad ijarah dan akad ijarah al-muntahiyah bitamlik atau disingkat dengan IMBT. Ijarah ini adalah pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Sedangkan ijarah al-muntahiyah bitamlik atau IMBT ini adalah akad atau perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah, di mana nasabah sebagai penyewa diberi hak untuk membeli atau memiliki objek sewa pada akhir akad. Kemudian jasa-jasa bank syariah, di mana jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah. Yang pertama yaitu al-wakalah. Wakalah secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat, di mana dalam aplikasi perbankan wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan LC, inkaso, dan transfer uang. Kemudian yang kedua yaitu hiwalah, di mana hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang. Kemudian yang ketiga adalah kafalah, di mana kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana halnya dalam praktek bank konvensional, perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya. Antara lain, misalnya, jaminan bank dalam rangka pelaksanaan proyek, jaminan mengikuti tender, terus jaminan untuk mengeluarkan barang impor di wilayah KPBN, misalnya di pelabuhan, sebelum dokumen impor dilengkapi.
Selanjutnya yang terakhir dari jasa perbankan syariah yang terakhir yaitu rohan. Rohan adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari bank. Tujuan pemberian fasilitas rohan oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai bank syariah. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.